Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa bersama-sama belajar untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dimana di sini kita sudah sampai di bab 2 ya untuk pelajaran matematika ini ya. Jadi untuk pembahasan sebelumnya yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, pembahasan ISPS matematika kelas 4. Dan kalau tidak mau ketinggalan update terbaru dari kami yang belum subscribe mungkin bisa subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian jangan lupa loncengnya dinyalakan ya, supaya ada notifikasi kalau ada update terbaru. Oke, langsung saja kita menuju ke soal ya, bab 2. Bab 2 ini tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, untuk latihan 6 ini adalah menentukan dan menyelesaikan operasi hitung pangkat 2 suatu bilangan. Nah, di sini untuk soal nomor 1 dan nomor 2 kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kita lanjutkan untuk soal nomor 3 ya. Tentukan hasil operasi hitung berikut. Ini ada yang A, 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kemudian yang B, 275 ditambah 15 kuadrat. Kemudian ada yang C di sini, 12 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Yang D ada 8 kuadrat kali 4. Kemudian yang E ada 350 dikurangi 6 kuadrat kali 3 kuadrat. Yang F ada 500 kurangi 15 kuadrat ditambah 19 kuadrat. Nah, ingat ya untuk aturan operasi hitung ya. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, misalnya kalau ini kan tidak masalah ya, A, B, C sama D. Untuk yang E ini ada pengurangan dan perkalian ya. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi perkalian, maka yang kita kerjakan perkalian dulu. Kemudian yang F ini ada pengurangan sama penjumlahan, walaupun tingkatannya sama harusnya dari kiri, tetapi karena ini ada tanda kurung maka harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 3 sebagai berikut. Oke, untuk soal nomor 3 tentukan hasil operasi hitung. Yang A ini ada 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36 ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Nah, 36 ditambah dengan 25 hasilnya adalah 61. Jadi yang A jawabannya adalah 61. Kita lanjut untuk yang nomor 3B. Ada 275 ditambah 15 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan terlebih dahulu ya. 15 kali 15 itu hasilnya adalah 225. Jadi 275 ditambah dengan 225 hasilnya adalah 500. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yang bagian C. Ini ada 12 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Nah, kita hitung 12 kuadrat itu berarti 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Kemudian 7 kuadrat itu artinya adalah 7 kali 7. 7 kali 7 49. Maka kita kurangkan ya. 144 dikurangi dengan 49 hasilnya adalah 95. Lanjut untuk yang bagian D. Ada 8 kuadrat dikalikan 4. Nah, berarti ini 8-nya kita kuadratkan dulu. 8 kali 8 itu adalah 64. 64 dikalikan 4. Berapa? 64 kali 4 hasilnya adalah 256. Lanjut ke bagian E. Oke. Bagian E ini ada 350 dikurangi 6 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, ini. Di sini ada pengurangan dan juga perkalian ya, pengurangan dan perkalian. Nah, kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu ya, karena tingkatannya lebih tinggi dibandingkan pengurangan. Oke. Berarti di sini
350 dikurangi 6 kuadrat. 6 kali 6 36 dikalikan dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 3 kali 3. 3 kali 3 9 ya. Berarti 350 dikurangi 36 kali 9. Ini kita kalikan dulu ya. Berarti 350 dikurangi 36 kali 9 hasilnya adalah 324. Nah, hasilnya sama dengan 26 ya. 350 kurangi 324 hasilnya adalah 26. Mungkin untuk cara perkalian, menghitung perkalian misalnya 36 dikalikan 9 atau 64 kali 4 nanti kita jelaskan di bawah ya setelah selesai untuk soal nomor 3 ya, nomor 3F berarti, supaya lebih jelas lagi ya. Oke, sekarang kita ke bagian F. Ini ada 500 dikurangi 15 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu ya, yang di dalam kurung. 15 kuadrat itu berarti 15 kali 15 hasilnya adalah 225. Kemudian ada 9 kuadrat. 9 kuadrat itu berarti 9 kali 9 hasilnya adalah 81. Nah, ini kita tambahkan terlebih dahulu. 225 ditambah 81 hasilnya adalah 306. Jadi 500 dikurangi 306 hasilnya adalah 145. Nah, caranya seperti ini ya. Coba kita ulas sedikit tentang bagaimana cara menghitung perkalian ini ya. Yang nomor 8 misalnya ini 64 dikalikan 4. Oke, untuk perkalian misalnya 64 dikalikan dengan 4 ya. Tadi untuk soal yang D, yang nomor 3D. Nah, caranya seperti apa ya? Cukup satuan kita kalikan dengan satuan. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Kita tulis 6, simpan 1. 6 kali 4, 6 kali 4 itu 24. 24 ditambah 1 hasilnya adalah 25. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah 256. Ini cara untuk mengalihkan tadi. Kemudian ada bilangan kuadrat yang mungkin angkanya besar, misalnya 12 kuadrat ya. 12 kuadrat itu kan artinya 12 kali 12. Kalau misalnya belum hafal berarti kita kalikan aja, 12 dikalikan dengan 12. Nah, 2 kali 2, 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4 ya. Jadi yang atas ini kita kalikan dengan satuannya dulu, baru kita kalikan dengan puluhannya. Oke ya. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2. Kemudian di sini 2 kali 1 2 ya. Jadi kita kalikan puluhan, maka nulisnya urut dengan puluhannya ya. 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Kita tambahkan ya. Ini kita tambahkan, kalau ini tadi langsung ya, karena cuman ada dikalikan cuman sekali tok. Ya, ini berarti 4. 2 tambah 2 4, ini satunya turun ya. Jadi hasilnya adalah 144. Oke. Caranya mungkin seperti ini ya. Baik itu untuk 15 kuadrat juga sama ya. Oke. Mungkin ini untuk soal nomor 3 ya. Berikut dengan caranya kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 40 dan 100. Jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Bilangan berapakah aku? Ya, jadi ini bilangan kuadrat antara 40 dan 100 lah. Antara 40 dan 100 itu kira-kira adalah kalau 6 kuadrat itu baru 36, berarti belum sampai 100 ya. Berarti kira-kira 7 ya, 7 kuadrat ya. 7 kuadrat itu 7 kali 7 49 ya, berarti lebih dari 40. Oke. Kemudian kalau 10 kuadrat itu 100, berarti karena antara berarti 100 tidak boleh. Berarti 7 8 9 ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk yang nomor 4 sebagai berikut. Oke, ini tadi ya bilangan kuadrat antara 40 dan 100. Lah, tadi ada 7 kuadrat, 8 kuadrat, dan 9 kuadrat. Karena 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Kalau 10 kuadrat 100 tidak boleh, karena ini antara ya. Berarti 100-nya tidak ikut. Kemudian 6 kuadrat juga tidak boleh. 6 kali 6 36, berarti kurang dari 40. Oke, berarti ini 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian selanjutnya, puluhan dan satuannya jika dijumlahkan hasilnya 10. Kita lihat 7 kuadrat. Nah, 4 tambah 9 13. Salah. 6 tambah 4 10 ya, ini bisa jadi ya. Ini 8 tambah 1 9. Lah, berarti udah jawabannya berarti 8 kuadrat ya, yang hasilnya 10 ya.
Oke, jadi 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah 8 kuadrat. Itu untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 atau soal terakhir di latihan 6. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Jika aku ditambah 122, hasilnya adalah 158. Bilangan berapakah aku? Ya, jadi bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Jika ditambah 122 hasilnya adalah 158. Oke, kita simak penjelasannya untuk soal nomor 5 sebagai berikut. Oke, jadi bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Nah, berarti ini ada 5 kuadrat sama 6 kuadrat ya. 5 kuadrat itu kan 25. Kalau 4 kuadrat, 4 kali 4 16, masih kurang ya karena antara 20 dan 40. Kemudian kalau 7 kuadrat, 7 kali 7 49 kelebihan. Maka jawabannya adalah 5 kuadrat dan 6 kuadrat. Nah, sekarang pernyataan selanjutnya. Jika ditambah 122, hasilnya adalah 158. Maka ini jawabannya adalah 36 ya. 122 ditambah 36 itu hasilnya adalah 158. Kalau misalnya 25, nah 25, 5 tambah 2 itu 7 ya. 2 tambah 2 4, berarti baru 147. Nah, belum tidak sesuai dengan apa yang ada di pernyataan kedua. Hasilnya adalah 158. Nah, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang 6 kuadrat ya. Jadi bilangan yang dimaksud adalah bilangan 6 kuadrat. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 5 ya. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal latihan 6 bab 2 ya, tentang bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2 ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Silahkan apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.